Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yeti Mufitanesi, spesialis anak konsultan. Saya adalah Ketua Penelitian Uji Klinis Vaksin Produksi PT Bio Farma. Uji klinis ini kerjasama antara PT Bio Farma dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai fase-fase dalam uji klinis. Fase 1 atau safety adalah fase pertama yang melibatkan pengujian pada manusia untuk mengevaluasi keamanan, tolerabilitas, dan profil farmakokinetik suatu obat. Ini juga termasuk mencari tahu landasan dosis yang tepat yang akan dipergunakan untuk fase-fase berikutnya. Tujuan dari fase 1 adalah untuk menilai keamanan, toleransi, dan juga profil farmakokinetik suatu produk uji. Fase 1 juga akan menentukan dosis yang aman yang dapat digunakan untuk fase-fase berikutnya. Fase 1 melibatkan sukarelawan yang tidak terlalu banyak, sekitar 20-100 orang. Dalam fase ini, obat biasanya diberikan dalam dosis yang sangat rendah, kemudian ditingkatkan secara bertahap untuk melihat dosis mana yang sekiranya diterima tubuh tanpa menimbulkan efek samping yang serius. Evaluasi pada fase 1 berupa efek samping, metabolisme obat, dan juga waktu paruh obat dalam tubuh. Fase 2 adalah menilai tentang efikasi dan side effect atau efek samping. Tujuan dari fase 2 adalah mengevaluasi efektivitas obat pada kondisi medis yang ditargetkan untuk melanjutkan penilaian keamanan dan efek samping. Peserta pada fase 2 melibatkan subjek yang sedikit lebih banyak pada penyakit atau kondisi yang relevan, jadi sekitar antara 100-300 subjek. Pendekatan pada fase 2 ini dimulai kepada subjek untuk melihat apakah obat tersebut memberikan dampak kesehatan yang diinginkan dan berapa dosis optimal mulai dipastikan pada fase ini. Evaluasi yang dilakukan pada fase 2 berupa efektivitas obat, dosis yang diinginkan, dan juga menilai efek samping produk yang diuji. Fase 3 adalah fase yang lebih besar dan lebih mendalam dari suatu uji klinis, di mana pada fase ini obat diuji pada kelompok subjek yang lebih besar untuk mengkonfirmasi efektivitas dan juga keamanan obat. Data dari fase ini biasanya digunakan untuk meminta izin pemasaran dari badan pengawas obat, seperti misalnya BPOM. Peserta pada fase 3 biasanya melibatkan ratusan hingga ribuan subjek. Pendekatan pada fase ini, uji klinis dilakukan dalam desain acak atau randomized control trial dengan kontrol placebo atau kontrol obat yang sudah ada. Obat dibandingkan dengan terapi standar atau placebo untuk memastikan apakah obat baru tersebut lebih efektif dan lebih aman. Fase ini menilai efektivitas obat terhadap penyakit atau kondisi yang ditargetkan, serta memantau efek samping jangka panjang dan interaksi dengan obat lain. Fase 4 atau post-marketing surveillance. Fase 4 dimulai setelah obat disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan dipasarkan untuk penggunaan umum. Fase ini fokus pada pemantauan jangka panjang terhadap keamanan, efektivitas, dan interaksi obat dalam populasi yang lebih luas. Peserta pada fase 4 adalah populasi umum dengan berbagai kondisi medis dan faktor risiko. Setelah obat dipasarkan, fase ini melibatkan pengumpulan data dari laporan efek samping dan penelitian lebih lanjut serta pengawasan keselamatan pasca pemasaran. Bisa juga mencakup penelitian yang lebih lanjut, yang lebih terfokus atau uji coba yang melibatkan kelompok yang lebih spesifik. Evaluasi pada fase 4 adalah keamanan obat dalam jangka panjang, efek samping yang langka atau muncul setelah penggunaan obat dalam populasi yang lebih besar, serta interaksi dengan obat lain. Demikian video kali ini, sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. See you!